Halo teman-teman, di video kali ini kami akan mempresentasikan materi bab 1 yaitu lembaga keuangan. Jadi, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Emmanuel Hugo, Artman Moses, Yosefina Laudresia, Gesang Prakosa, Alen Adi, Visaka Fanya, Agustinus Apridian, dan Francisca Avinda. Baik teman-teman, apa itu lembaga keuangan? Lalu apa fungsinya, manfaat, dan jenis-jenis lembaga keuangan? Ya, secara singkat, lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Selanjutnya, di sini kelihatan ya teman-teman, ini adalah peta konsep dari lembaga keuangan. Ya, benar sekali, di sini ada 6 subtopik yang kami akan jelaskan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada sejarah perkembangan perbankan, yang ketiga ada bentuk lembaga keuangan, yang keempat ada fungsi bank, yang kelima ada lembaga keuangan sebagai lembaga perantara, dan yang keenam ada peranan bank dalam lembaga keuangan. Slide selanjutnya adalah pendahuluan. Jadi, dahulu itu transaksi barang dan jasa ini dilakukan dengan cara barter. Simpelnya, barter adalah transaksi yang dilaksanakan melalui pertemuan langsung antara pihak yang mengalami surplus barang atau jasa tertentu dengan pihak yang mengalami kekurangan barang atau jasa tersebut. Nah, cara transaksi barang dan jasa di era modern juga diawali dengan adanya perantara. Nah, perantara itu apa sih? Perantara adalah bisa diartikan sebagai penghubung antara pihak yang mengalami surplus barang dan jasa dengan pihak yang mengalami kekurangan barang dan jasa. Nah, dengan ada perantara ini, pada saat itu pasar barang dan jasa menjadi lebih berkembang karena sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya juga. Kemudian pada saat itu awal kegiatan modern juga ditandai dengan adanya penggunaan uang. Nah, kehadiran pihak perantara ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam perekonomian. Maka dari itu, perantara saat ini lebih dikenal sebagai lembaga keuangan. Sejarah perkembangan perbankan. Praktik perbankan sebenarnya sudah ada sejak zaman Babilonia, Yunani, dan Romawi. Praktik perbankan saat itu sangat membantu lintas perdagangan. Pada awalnya, praktik hanya terbatas pada tukar menukar uang. Lama-kelamaan praktik berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan, ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Pada zaman Babilonia, praktik perbankan sudah ada kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Praktik didominasi dengan transaksi peminjaman emas dan perak. Yang kedua, pada zaman Yunani, praktik perbankan sudah mulai berkembang kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Praktik ini dilakukan dengan menerima simpanan uang dari masyarakat disalurkan kepada kalangan bisnis. Yang ketiga, pada zaman Romawi, praktik perbankan meliputi tukar-menukar uang, menerima deposito, memberi kredit, dan transfer dana. Era perbankan modern dimulai pada abad ke-16 di Inggris, Belanda, dan Belgia. Pada saat itu, para tukang emas bersedia menerima uang logam dalam bentuk emas dan perak untuk disimpan. Tanda bukti penyimpanan emas ini ditunjukkan dengan surat deposito yang disebut Goldsmith's Note. Pengaturan kredit dibagi menjadi 3, yaitu pinjaman penjualan, wesel, dan pinjaman laut. Bentuk lembaga keuangan, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang kegiatannya menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga ini biasanya juga menawarkan jasa pelayanan keuangan kepada masyarakat. Contohnya, bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank syariah. Selanjutnya, lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dengan mengeluarkan surat berharga untuk disalurkan kepada masyarakat. Contoh lembaga keuangan bukan bank yang berada di bawah pengawasan dan pembinaan Departemen Keuangan, yaitu lembaga pembiayaan, perasuransian, dana pensiun, perusahaan modal ventura,
dan pasar modal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi bank. Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai finansial intermediary atau perantara di bidang keuangan. Nah, itu fungsi bank. Nah, selanjutnya terdapat 3 fungsi bank. Yang pertama, A. Menghimpun dana. Untuk menjalankan fungsinya sebagai bank himpun dana, secara garis besar ada 3 sumber penghimpun dana. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri, yang berupa setoran modal waktu pendirian. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan, seperti usaha simpanan giro, deposito, dan tabanas. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas, call money, atau dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam dan memenuhi persyaratan. Nah, di sini mungkin Anda pernah mendengar beberapa bank likuiditas atau bekukan usahanya. Salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet. Oke, selanjutnya yang ke B itu menyalurkan dana. Di sini dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga atau pemilikan harta tetap. Yang ke C, pelayanan jasa bank. Nah, dalam pengembangan tugas sebagai pelayan lalu lintas, pembayaran uang bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan. Antara lain itu pengiriman uang, cek wisata, kartu kredit, dan pelayanan lainnya. Nah, selain penghimpunan dana juga, atau 3 fungsi bank ini di atas juga ada dana atau menyalurkan bank secara spesifik dapat berfungsi. Yang pertama itu agent of truth, lembaga yang landasannya kepercayaan. Yang kedua agent of development. Yang ketiga agent of services. Nah, itu tadi selain itu 3 yang menyalurkan bank secara spesifik. Lembaga keuangan sebagai lembaga perantara. Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan atau financial intermediaries yang menghubungkan unit surplus dan unit defisit, dan juga sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai fungsi mentransfer dana dari penabung atau unit surplus kepada peminjam atau unit defisit. Dana tersebut dialokasikan dengan negosiasi antara pemilik dana dan pemakai melalui pasar uang dan pasar modal. Pada gambar terlihat proses transaksi bank dari lembaga keuangan bukan bank. Produk yang ditransaksikan dapat berupa sekuritas premier atau saham, obligasi, promes, dan sebagainya, serta sekuritas sekunder seperti giro, tabungan, deposito, polis, program pensiun, saham, dan lain-lain. Sekuritas sekunder diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank atau ditawarkan kepada unit surplus. Unit surplus akan menerima pendapatan, misalnya pendapatan bunga dari bank dan dari lembaga keuangan bukan bank tersebut. Dana yang dihimpun dari unit surplus disalurkan kembali oleh lembaga keuangan kepada unit defisit. Unit defisit membayar biaya bunga kepada bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam kasus yang lain, proses transaksi dapat terjadi bila unit defisit mengeluarkan sekuritas primer yang dijual kepada bank dan lembaga keuangan bukan bank. Peran bank dan lembaga keuangan bukan bank. Terdapat 4 peran penting dalam sistem keuangan, di antaranya pengalihan aset, transaksi, likuiditas, dan efisiensi. Pengalihan aset terjadi jika bank dan lembaga keuangan bukan bank menerbitkan sekuritas sekunder atau giro, deposito berjangka, dana pensiun, dan sebagainya.
yang kemudian dibeli oleh surplus dan selanjutnya ditukarkan dengan sekuritas primer atau saham, obligasi, promes, commercial paper, dan sebagainya yang diterbitkan oleh unit defisit. Transaksi dapat terjadi karena adanya dua orang saling berinteraksi atas dasar uang atau suatu kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan, dan juga produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga non-bank juga termasuk pengganti uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Peran penting lembaga keuangan bukan bank dalam sistem keuangan selanjutnya adalah likuiditas. Menurut Handano Marianto, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban atau utang jangka pendek maupun jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun bersangkutan. Lembaga keuangan memberikan fasilitas kepada nasabah seperti fasilitas menyalurkan dana dari pihak yang mengalami kelebihan likuiditas. Kemudian ada efisiensi. Menurut Kamus Besar Ekonomi, efisiensi merupakan hubungan atau perbandingan antara output dan input dalam ketetapan kerja atau usaha dan kerja dalam melakukan sesuatu, agar tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian efisiensi mempunyai tujuan dan manfaat, seperti mencapai hasil dan tujuan dengan apa yang diharapkan, kemudian dapat menghemat sumber daya sehingga penggunaan sumber daya lebih optimal, dan dapat mengoptimalkan keuntungan serta laba yang akan didapatkan. Selain memiliki manfaat dan tujuan, efisiensi memiliki peran penting seperti menyambungkan dua pihak yang saling berkepentingan. Sehingga, pemerintah Indonesia dengan beberapa aturannya mampu menyalurkan hal-hal yang berkaitan guna mendukung aktivitas operasi lembaga. Studi kasus pengaruh kelalaian pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan non-bank PT Asuransi Jiwasraya. Pentingnya pengawasan dalam mengatur efektivitas suatu kegiatan guna memastikan bahwa aktivitas yang sedang berjalan sesuai dengan harapan dan sesuai rencana maupun standar pelaksanaan. Dengan adanya pengawasan dapat meminimalisirkan hal-hal yang tak terduga atau yang dapat berujung di kursi panas. Baru ini terbongkar sudah kurangnya pengawasan OJK terhadap Asuransi Jiwasraya yang melakukan investasi di saham beresiko yang berujung fatal. Ini adalah berbagai sumber referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian dari kami, terima kasih.